Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Mandara, hiduplah seorang bocah petani bernama Lalim. Usianya baru 10 tahun, tetapi tangannya sudah kasar karena membantu ayahnya mencangkul ladang dan memanen padi. Setiap pagi, Lali naik ke lereng gunung membawa keranjang bambu, mencari rumput untuk kambing keluarganya. Suatu pagi yang tampak biasa, kabut turun lebih awal dari biasanya. Kabut itu bukan sembarang kabut. Ia datang begitu tebal dan dingin, seolah memiliki nyawa. Lali, yang baru saja hendak turun dari ladang, tiba-tiba merasa langkahnya berat. Sekelilingnya menjadi putih, nyaris tak terlihat apa-apa. Suara desa, suara burung, semuanya hilang. Dan kemudian, ia tidak ingat lagi apapun. Ia terbangun di sebuah tempat asing. Hutan lebat mengelilinginya, dan pepohonan menjulang tinggi bagai pilar-pilar tua. Langit di atas tampak seperti dilapisi jaring tipis warna kelabu. Ia mencoba berteriak, namun suaranya seperti diserap udara. Lali gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa takut yang merayap. Tiba-tiba, dari balik semak, muncullah seekor serigala hitam. Besarnya hampir sebesar anak sapi, dan bulunya berkilau dalam bayangan. Tapi yang paling mencolok adalah matanya biru terang, seperti danau di bawah sinar bulan. Serigala itu menatap Lali, bukan dengan amarah, tetapi seolah mengenal dirinya. Tanpa suara, serigala itu berbalik dan berjalan. Ia menoleh sesekali, memastikan Lali mengikutinya. Entah kenapa, bocah itu merasa aman. Seakan serigala itu adalah teman lama yang datang untuk menjemputnya pulang. Perjalanan mereka panjang, melewati akar pohon yang menjulur seperti tangan-tangan tua, menuruni lereng licin, dan menyusuri sungai kecil dengan air bening sedingin es. Sepanjang jalan, Lali merasa diawasi. Ada bisikan-bisikan dari kabut yang mengambang. Kadang terdengar seperti tawa, kadang seperti tangis. Tapi setiap kali bisikan itu mendekat, serigala akan menggeram pelan, dan kabut pun mundur. Lali mulai bertanya-tanya, tempat apa ini? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Dan mengapa serigala itu membantunya? Mereka akhirnya tiba di sebuah gua kecil di tepi jurang. Di dalam gua itu, Lali melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dinding batu, tergambar lukisan kuno gambar seorang anak laki-laki yang wajahnya mirip sekali dengannya, berdiri di samping serigala bermata biru. Dan di bawah gambar itu, ada tulisan dalam aksara tua yang samar. Penjaga terpilih akan kembali bersama kabut. Ketika dunia lupa pada suara gunung, suara serigala itu berat dan dalam, namun anehnya lembut di telinga Lali. Seperti suara yang sudah lama ia kenal, tapi tak tahu dari mana. Ia tidak membuka mulut seperti manusia saat berbicara, tetapi kata-katanya muncul langsung di dalam kepala Lali. Jernih seperti gamelan di ruang kosong. Kau telah dipanggil kembali, kata serigala itu, karena dunia lupa, dan gunung ini hampir diam untuk selamanya. Lali menelan ludah. Aku siapa? Serigala menatapnya lama. Kau adalah penjaga. Kau dilahirkan kembali, seperti yang telah terjadi sebelumnya. Lukisan itu bukan ramalan, itu ingatan. Lali menggeleng. Aku hanya anak petani, dan gunung ini dulunya ladang. Kau yang menanam pohon-pohon pertamanya, saat kabut belum menjadi musuh, melainkan pelindung. Serigala itu berbalik, berjalan pelan menuju mulut gua. Tapi penjaga terakhir menghilang. Dunia berubah. Kabut kehilangan tuannya. Dan sekarang, ia lapar. Kabut di luar semakin tebal, mulai merayap masuk ke dalam gua. Lali bisa merasakan hawa dingin yang menusuk, seperti jari-jari es mencoba meraih tubuhnya. Tapi serigala itu berdiri di antara mereka, dan kabut tak berani melewati batas bayangannya. Lali menatap keluar gua. Di balik kabut, ia bisa melihat siluet bangunan, tapi itu bukan desa tempat tinggalnya. Itu lebih tua, dengan menara batu dan gerbang melengkung seperti dari zaman sebelum sejarah. Ia merasa tubuhnya ditarik ke sana, bukan oleh rasa takut, tapi rasa ingin tahu yang mendalam. Seolah tempat itu menyimpan kunci atas semua yang terlupa dalam hidupnya. Serigala menoleh sekali lagi. Kau bisa kembali ke desamu. Tapi jika kau melangkah keluar gua ini dan turun ke lembah kabut, kau harus menjadi penjaga sepenuhnya. Tidak akan ada jalan pulang yang sama. Lali ragu. Ia memikirkan orang tuanya, rumahnya yang sederhana, ladang yang belum selesai dicangkul. Namun ia juga memikirkan lukisan di dinding, dan bisikan yang mulai mengganggu tidurnya sejak berminggu-minggu lalu. Sebelum kabut menculiknya, bisikan yang kini ia sadari berasal dari gunung itu sendiri.
Ia menatap mata biru sang serigala. "Aku ikut," katanya. Dan begitu ia melangkah keluar gua, kabut pun terbuka seperti tirai, memperlihatkan dunia yang telah lama tersembunyi. Cerita ini baru saja dimulai. Apa yang Lali temukan di balik kabut itu akan mengubah segalanya. Tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh desa yang tak pernah tahu bahwa mereka hidup di bawah bayang-bayang legenda yang terlupakan. Lali dan serigala bermata biru menuruni lembah, menembus kabut yang kini tidak lagi menakutkan, tetapi terasa seperti kabut ingatan membawa kembali potongan masa lalu yang selama ini tersembunyi. Setiap langkah yang mereka ambil, pepohonan tua mulai berubah warna, seolah hidup kembali. Ranting-ranting kering menguncupkan daun, dan tanah yang semula beku mulai menghangat. Di pusat lembah, mereka tiba di sebuah lingkaran batu yang sudah runtuh sebagian. Di tengahnya, berdiri sebuah obelis, hitam mengilat seperti kaca malam. Lali mendekat, dan saat tangannya menyentuh batu itu, kabut yang melingkari gunung seketika tersedot ke dalam langit menghilang, seolah ditelan matahari. Langit di atas Gunung Mandara bersih untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Desa di bawah bisa melihat puncak gunung yang selama ini tersembunyi. Para petani berhenti bekerja, menatap langit dengan heran dan takut. Di dalam lembah, serigala itu kini duduk diam. Ia menatap Lali dengan pandangan damai, lalu berkata, "Kau sudah memilih gunung ini, kini mengenalmu kembali, dan tugasku selesai." Cahaya lembut mulai mengelilingi tubuh serigala. Perlahan, tubuhnya berubah menjadi sekumpulan bintang kecil yang melayang ke langit menyatu dengan angkasa yang baru saja dibersihkan. Lali berdiri sendiri di tengah lembah, tapi ia tidak lagi merasa sendirian. Beberapa hari kemudian, warga desa menemukan Lali berjalan turun dari gunung. Matanya tenang, tubuhnya tanpa luka, dan wajahnya lebih dewasa dari sebelumnya. Ia tidak banyak bicara, tapi sejak hari itu, kabut tidak pernah lagi turun menakutkan. Ladang tumbuh lebih subur, air sungai jernih mengalir sepanjang musim, dan hewan-hewan kembali ke hutan. Orang-orang tidak tahu apa yang terjadi di atas sana, tapi mereka tahu satu hal, Gunung Mandara bukan lagi tempat yang dilupakan, dan Lali anak petani kecil telah menjadi bagian dari gunung itu selamanya. Konon, jika kau mendaki gunung itu saat matahari pertama terbit, kau akan melihat bayangan serigala hitam bermata biru berdiri di kejauhan, mengawasi, menjaga. Dan jika kau cukup tenang, kau bisa mendengar suara lembut di angin berkata, "Penjaga telah kembali."